selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Ada berapa orang tadi? 5. Oke, tidak apa-apa. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan, dan yang punya acara atau ada kepentingan semoga dilancarkan acaranya. Nah, sekarang kita berdiri dulu yuk sebelum mulai kegiatan. Berdiri dulu deh. Biar semangat, kita harus tepuk semangat ya. Tepuk semangat versi baru. Ikutin Bu Risma dulu ya. Lihat dulu aja, lihat Bu Risma dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Gitu ya. Bisa ya? Bisa ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, sudah semangat? Sudah semangat ya? Ya. Oke. Nah, pertemuan kali ini kalian silakan buka halaman 40. Ini sudah terbentuk beberapa kelompok ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ada 4 orang masing-masing ya. Ada 4 orang. Nah, di sini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Ada yang tahu puisi rakyat? Boleh dibaca? Puisi rakyat apa? Bisa? Boleh angkat tangan yang bisa menjawab? Ya. Apa, Mas? Puisi rakyat adalah tulisan berupa puisi rakyat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Ya, puisi rakyat itu adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Jadi, puisi rakyat ini sudah berkembang dari zaman dulu. Sudah lama sekali. Ya, dari dulu sudah ada yang namanya puisi. Puisi rakyat itu ada berbagai macam jenis, ya. Ada berbagai macam jenis yang disebut dengan puisi rakyat. Ada yang tahu jenisnya apa aja? Kelompok 2 udah dapat 1 poin nih. Ada yang tahu jenisnya apa aja? Itu mbaknya apa, Mbak? Pantun, ya. Gurindam, ya. Mantra. Ada lagi? Tidak ya? Ada 3. Jadi ada pantun, ada gurindam, ada mantra. Nah, kalau pantun pasti sudah tahu ya? Pantun sudah tahu toh? Pantun kayak yang tahu itu film Upin Ipin. Si Jajin suka sekali dengan pantun. Tapi kalau Jajin pantunnya hanya pantun main cuma dua baris kayak gitu. Nah, ciri-cirinya pantun itu ada berbagai ciri-ciri. Yang pertama, 1 bait terdiri atas 4 baris. Jadi pantun itu terdiri dari 4 baris, teman-teman. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Tuh. Terus baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi 2 baris itu tadi sebagai sampiran, yang ketiga dan keempat sebagai isinya. Jadi pantun itu memiliki isi, atau mungkin kalau di pantun jenaka ledekannya itu di barisan ketiga dan keempat kayak gitu. Terus ciri-ciri keempatnya
mantra-mantra. Ya, itu banyak sekali mantra-mantra kayak gitu. Nah, mantra itu memiliki ciri terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Jadi kalau mantra itu biasanya memiliki irama, kayak syair, tapi enggak semerdu syair, gitu ya. Terus isinya berhubungan dengan kekuatan gaib. Nah, biasanya masalah mantra-mantra itu pasti menuju ke spiritual, ya. Kalau dulu orang Jawa pasti ya entah itu berhubungan dengan makhluk kasat mata atau mungkin dengan spiritual psikologisnya itu bisa biasanya digunakan gitu. Dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Nah, itu digunakan biasanya untuk tujuan tertentu. Jadi kalau dulu ya, kalau kalian lihat di film-film itu pasti ada mantra, misalkan aku suka nih sama dia, wes, iya gak? Ya tuh, aku suka sama dia nih, pengen dapetin dia, pakai mantra pelet, yos, itu gak ada ya, ada juga dulu zaman dulu seperti itu, masih menggunakan seperti itu. Kalau nggak diterima, dukun bertindak, lalu mengganggu mantranya, ya, mengandung rayuan dan perintah, tuh, mengandung rayuan dan perintah, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Mementingkan keindahan permainan bunyi. Jadi kalau mantra itu ada nadanya, gitu. Ya. Nah, sekarang namanya puisi rakyat itu jenisnya banyak, yaitu tadi ada salah satunya pantun. Nah, contohnya pantun itu satu nih. Tak bunyikan satu. Ikan nila dimakan berang-berang. Kata hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, kalian bisa nggak dengan contoh ini tadi maknanya tuh apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ikan nila dimakan berang-berang. Kata hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, apa itu maknanya? Kalau kita sedang di tempat orang, kita harus tahu sopan santun dan kita harus bisa membawa diri kita. Jadi harus menyesuaikan. Misalkan kita ke tempat orang, misalkan nanti, misalkan ini kan contohnya rantau ya, kita bekerja di tempat orang, ya kita harus selalu menjaga sopan santun. Nah, jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau contoh Bunda ini, apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Nah, misalkan nih, kayak kalian, kalau kalian gak dikasih tahu, gak dikasih pengertian dari kecil, nanti pasti dewasanya nggak akan tahu dan akan mungkin melawan atau tidak sesuai dengan norma. Misalkan nih, kalian itu nggak tahu kalau mencuri itu salah. Nah, suatu hari kamu nanti kalau sudah besar pengen apa bisa saja mencuri. Itu maksudnya. Jadi kalau apabila anak tidak dilatih, makanya anak itu harus dibimbing dari kecil agar tahu apa yang benar dan apa yang salah, kayak gitu.
berikan contoh ya salah satu puisi rakyat. Mungkin ada yang berani maju untuk memberikan statementnya. Apa dulu yang dimaksud dengan puisi rakyat tadi? Ada yang berani maju? Kelompok 3. Yuk, coba yuk. Apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Berdiri yuk, berdiri biar kencang suaranya. Ya, puisi rakyat tadi apa? Puisi rakyat tadi apa? Sakralisan. Ya, puisi rakyat adalah sastralisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Nah, sekarang contohnya ada yang berani menampilkan hasil diskusinya? Kelompok 5? Silahkan. Boleh maju salah satu. Di depan juga boleh, berdiri di situ boleh. Boleh sing center. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, ia jangan jemu. Apabila anak didik dengan kasih, maka hatinya tak akan iri. Nah, itu contoh apa? Teman-teman kamu biar tahu. Itu contoh puisi rakyat apa tadi? Pantunkah? Gurindamkah? Oh iya, itu tadi contohnya gurindam nasihat. Kalau kita mau dekat dengan orang yang berilmu, maka kita harus belajar dan bertanya tiada jemu. Jadi nggak ada lelah, nggak ada itu orang itu rendah gitu ya, nggak ada lelahnya gitu. Terus ada lagi yang mau maju? Kelompok B, kelompok 2, salah satu. Jadi tubuh belajar banyak untuk menunjukkan jika kau rajin belajar nampaknya kau memasukkan. Ini ya, Risma ulangi. Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau yang merasakan. Ya, cara mengucapkan pantun seperti itu ya. Jadi jangan kayak membaca artikel, gak ada titik komanya. Jadi ada cara-caranya ya untuk menyampaikan sebuah pantun ya. Kalian kesalahannya seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang puisi rakyat, apa yang kalian dapat setelah kita pelajari materi ini? Yang berani menjawab? Apa yang kita dapat? Apakah saya sekarang bisa bikin pantun, Bu? Sekarang saya bisa gambarin rancangan nganggo pantun, Bu. Nah, itu juga bisa. Bisa nggak yang dibuat sama kelompok 5 itu gurindam nasihat. Sama juga dengan pantun yang dibuat oleh kelompok 2 itu juga pantun nasihat. Itu ya, dengan kita belajar tentang ini tadi puisi rakyat, maka kalian juga mengenal berbagai macam jenis dari puisi rakyat beserta cara membuat dan juga itu tadi ciri-cirinya, ciri-ciri dari setiap jenis puisi rakyat itu. Mungkin ada yang ditanyakan hari ini? Tidak?